Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, persentase penduduk Sumatera Barat yang beragama Islam mencapai 97,42%. Orang Minangkabau penduduk asli Sumatera Barat dan terdiri dari 88 penduduk provinsi saat ini secara histori memainkan peran penting dalam komunitas Muslim di Indonesia. Hingga saat ini, wilayah Sumatera Barat dianggap sebagai salah satu benteng Islam di Indonesia. Lalu, bagaimana sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Barat? Nah, di video kali ini, kita bakal mengulas beberapa aspek penting seperti jalur masuk Islam di Sumatera Barat yang kita kutip dari berbagai sumber. Tonton ya videonya sampai habis, dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Ada beragam pendapat tentang awal mula Islam tersebar di Minangkabau. Nah, dari artikel yang kita kutip dari Wikipedia, agama Islam pertama kali masuk ke Sumatera Barat pada abad ke-7, di mana pada tahun 674 telah didapati masyarakat Arab di pesisir timur Pulau Sumatera. Selain berdagang, secara perlahan mereka juga membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang melalui aliran sungai yang bermuara di timur Pulau Sumatera seperti Batanghari. Selain itu, Buya Hamka dalam buku sejarah umat Islam misalnya menyebutkan pada tahun 684 koloni Arab di pesisir barat Sumatera Barat sudah terbentuk. Pendapat lainnya datang dari PM Holt yang menyebut perkembangan Islam di Minangkabau bermula dari pesisir Pariaman setelah masuknya dakwah agama ini ke Aceh pada abad ke-14. Adapun disertasi Amir Syafruddin untuk Yayan Syarif Hidayatullah pada tahun 1982 mengungkapkan 3 tahap Islamisasi di Minangkabau. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan agama Islam, bahkan sebagian diantaranya menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesesuaian dengan falsafah adat Minangkabau yang memang sudah mengakar lama saat itu. Tahap kedua berlangsung sekitar abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Pada waktu itu, dakwah Islam terjadi dengan perantara para saudagar Aceh. Memang daerah di ujung Pulau Sumatera itu lebih dahulu menerima risalah Islam. Pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau. Sedangkan tahap ketiga ditandai dengan berkembangnya Islam dari daerah rantau atau pesisir ke dari atau daratan tinggi. Mengutip dari Holt, kaum Darik lebih belakangan dalam menerima Islam, karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam alkulturasi kebudayaan Hindu-Buddha Jawa yang diinisiasi Kerajaan Pagaruyung. Selain itu, artikel yang kita kutip dari anor.ac.id menjelaskan ada 2 jalur utama yang diyakini sebagai pintu masuk Islam ke Sumatera Barat, yaitu jalur timur dan jalur barat. Jalur timur melalui pesisir Pulau Sumatera, sedangkan jalur barat melalui pesisir barat Pulau Sumatera. Jalur timur didasarkan pada intensitas jalur perdagangan antara pedagang-pedagang Arab Muslim dengan masyarakat pribumi di pesisir timur Pulau Sumatera. Jalur perdagangan ini melintasi sungai-sungai yang bermuara di Selat Melaka seperti Batanghari, Kampar, Siak, dan Indragiri. Sedangkan komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada dan emas yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau. Agama Islam pertama kali masuk ke Sumatera Barat melalui jalur timur pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada tahun 674 Masehi telah didapati masyarakat Arab Muslim di pesisir timur Pulau Sumatera. Selain berdagang, secara perlahan mereka juga membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang melalui aliran sungai-sungai tersebut. Nah, perkembangan agama Islam melalui jalur timur semakin pesat pada abad ke-13 Masehi, ketika kerajaan Islam Samudra Pasai muncul sebagai kekuatan baru dalam wilayah perdagangan Selat Melaka. Samudra Pasai bahkan telah menguasai sebagian wilayah penghasil lada dan emas di Minangkabau. Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara melalui jaringan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain.
Berikutnya adalah melalui jalur barat didasarkan pada intensitas kegiatan perdagangan di pantai barat Pulau Sumatera pada abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, pengaruh kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam sangat besar, terutama wilayah di pesisir Pulau Sumatera. Aceh Darussalam adalah pelanjut dari kekuasaan Samudra Pasai yang runtuh akibat Perang Portugis. Intensifnya pengembangan agama Islam melalui jalur barat ini sering dihubungkan dengan nama Syekh Burhanuddin Ulakan yang dianggap sebagai tokoh pembawa Islam pertama ke Sumatera Barat melalui pesisir barat. Nah, Syekh Burhanuddin adalah murid Syekh Abdur Rauf Singkil, ulama Tarekat Syatariah Aceh. Syekh Burhanuddin dikenal sebagai pembawa aliran Tarekat Syatariah ke Sumatera Barat untuk pertama kalinya. Nah, Tarekat Syatariah kemudian menyebar melalui surau-surau yang didirikan oleh murid Syekh Burhanuddin. Di samping Ulakan sendiri, sentra-sentra tarekat ini juga berkembang di pesisir barat Sumatera Barat dan beberapa wilayah pedalaman Minangkabau. Tarekat Syatariah berperan penting dalam melahirkan gagasan-gagasan yang melampaui batas-batas implementasi ajaran sufistik itu sendiri, seperti halnya dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Nah, perkembangan agama Islam di Sumatera Barat juga tidak terlepas dari perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah tersebut. Beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berpengaruh di Sumatera Barat antara lain adalah Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan tertua dan terbesar di Sumatera Barat. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-12 Masehi dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan Pagaruyung merupakan pusat budaya Minangkabau yang mengembangkan sistem adat matrilineal dan demokrasi musyawarah. Selain itu, juga ada Kerajaan Indrapura. Kerajaan Indrapura adalah kerajaan Islam yang berdiri di pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-16 Masehi. Didirikan oleh Sultan Zainal Abidin, putra dari Sultan Mahmud dari Aceh. Merupakan salah satu kerajaan bawahan Aceh yang membantu penyebaran agama Islam di wilayah pesisir barat Sumatera. Nah, kerajaan lainnya yang mempengaruhi agama Islam di Sumatera Barat adalah Kerajaan Pariaman. Kerajaan Pariaman adalah kerajaan Islam yang berdiri di pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Mahmud Syah, putra dari Sultan Zainul Abidin, putra dari Sultan Zainal Abidin dari Indrapura. Kerajaan Pariaman merupakan kerajaan yang mandiri dan tidak tunduk kepada Aceh maupun Indrapura. Kerajaan Pariaman juga menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai di pantai barat Sumatera. Selain kerajaan Islam, perkembangan agama Islam di Sumatera Barat sangat dipengaruhi juga oleh peran tokoh-tokoh ulama dan tarekat-tarekat sufi yang ada di wilayah tersebut. Beberapa tokoh ulama dan tarekat sufi yang berpengaruh di Sumatera Barat antara lain adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan adalah tokoh ulama dan sufi yang dianggap sebagai pembawa Islam pertama ke Sumatera Barat melalui pesisir barat. Syekh Burhanuddin adalah murid Syekh Abdur Rauf Singkil. Syekh Burhanuddin dikenal sebagai pembawa aliran Tarekat Syatariah ke Sumatera Barat untuk pertama kalinya. Syekh Burhanuddin mendirikan surau pertamanya di Ulakan, sebuah desa di pesisir barat Sumatera Barat. Nah, surau ini kemudian menjadi pusat pengajaran agama Islam dan Tarekat Syatariah di wilayah tersebut. Nah, surau ini kemudian menjadi pusat pengajaran agama Islam dan Tarekat Syatariah di wilayah tersebut. Syekh Burhanuddin juga mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf seperti ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu tarekat, dan ilmu syariat. Syekh Burhanuddin juga memiliki banyak murid yang kemudian mendirikan surau-surau lain di berbagai daerah Sumatera Barat. Seperti murid terkenal dari Syekh Burhanuddin antara lain adalah Datuk Katumanggungan, Datuk Sinaro, Datuk Koto Nanampe, Datuk Tamalaka, Datuk Rajo Tigo Koto, dan Datuk Rajo Limo Suku. Nah, selain Syekh Burhanuddin, tokoh lainnya yang mempengaruhi agama Islam di Sumatera Barat adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh lama dan pejuang yang memimpin perlawanan rakyat Minangkabau terhadap Belanda dalam Perang Padri pada tahun 1803 sampai dengan 1837 Masehi. Tuanku Imam Bonjol adalah murid Syekh Mansur Padangguci, ulama tarekat Naqsyabandiyah yang berasal dari Persia. Nah, Tuanku Imam Bonjol juga dikenal sebagai pemimpin gerakan kaum Padri, kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam secara murni di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol mendirikan benteng pertama di Bonjol, sebuah desa di pedalaman Sumatera Barat. Benteng ini kemudian menjadi markas besar perjuangan kaum Padri melawan Belanda. Tuanku Imam Bonjol juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan tarekat Naqsyabandiyah kepada para pengikutnya. Tuanku Imam Bonjol memiliki banyak pengikut yang kemudian bergabung dalam perang melawan Belanda.
Beberapa pengikut terkenal dari Tuanku Imam Bonjol antara lain adalah Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Narenceh, Tuanku Nantuo, dan Tuanku Pasaman. Tokoh berikutnya adalah Haji Miskin. Haji Miskin adalah tokoh ulama dan sufi yang dikenal sebagai pendiri aliran Tariqatul Mu'tabarah di Sumatera Barat. Haji Miskin adalah murid Syekh Muhammad Jamil Jau, ulama Tarikat Qadariyah wa Naqsabandiyah yang berasal dari Yaman. Haji Miskin dikenal sebagai ulama yang mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu zikir, ilmu fana, dan ilmu baqa. Haji Miskin mendirikan surau pertamanya di Padang Panjang, sebuah kota di dataran tinggi Sumatera Barat. Surau ini kemudian menjadi pusat pengajaran agama Islam di Tariqatul Mu'tabarah di wilayah tersebut. Haji Miskin juga mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan seperti ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu rohaniyah, dan ilmu ashrar. Haji Miskin memiliki banyak murid yang kemudian mendirikan surau-surau lain di berbagai daerah Sumatera Barat. Beberapa murid terkenal dari Haji Miskin antara lain adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Karim Amarullah, Syekh Ahmad Khatib Sambas, dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Setelah Islam diterima, adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan agama, yakni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ada dua kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Keduanya saling berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Nah, pepatah adat basandi syara, syara basandi kitabullah merupakan sintesis dan oposisi binar tersebut. Adat berjalan seiring dengan tuntunan agama. Nah, itulah dia teman, sejarah masuknya Islam di Sumatera Barat. Gimana menurut pendapat teman? Jika ada nih yang kurang ataupun mungkin ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan super thanks-nya di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.